Tangis Astrid, istri Uya Kuya tak terbendung saat mengingat rumahnya yang hancur dan habis dijarah massa. Dalam video yang diunggahnya, Astrid mencurahkan isi hatinya. Tidak ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Tidak ada. Pasca rumahnya dijarah dan Uya Kuya dinonaktifkan menjadi anggota DPR, Astrid, istri Uya Kuya mencurahkan isi hatinya. Lewat sebuah video, Astrid tak kuasa menahan tangis, menceritakan rumah yang ia bangun bersama sang suami adalah hasil kerja kerasnya selama di dunia hiburan, kini dijarah massa. Dengan berderai air mata, Astrid mengungkapkan rasa sakit hatinya lantaran bukan hanya harta bendanya yang hilang, tapi juga suami yang menjadi korban fitnah. Uya yang duduk di sebelah sang istri juga seolah menahan tangis dan mencoba menguatkan sang istri. Masyarakat apa yang diberikan oleh pemerintah itu kita berikan semua kepada masyarakat, tidak ada dipotong sepeser pun. Karena saya tahu itu amanah. Setiap program yang ada dari pemerintah kita turunkan langsung tanpa ada potongan atau apapun, karena itu hak masyarakat. Itu saya sangat amanah. Saya selalu bilang sama tim saya, apa yang menjadi hak mereka harus diberikan. Mereka mendapat sekian, berikan apa yang mereka dapatkan. Sebelumnya dengan didampingi istrinya, Uya Kuya mendatangi kantor Polres Jakarta Timur di Jatinegara beberapa waktu yang lalu. Uya menyampaikan telah memaafkan para penjara rumahnya dan tak akan membawa ke ranah hukum. Terus terang, saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Seperti diketahui, rumah Uya Kuya dan Astrid menjadi salah satu rumah yang dijarah oleh massa buntut dituding ikut berjoget saat sidang DPR, seolah tidak prihatin dengan kesusahan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Berbagai pihak telah diperiksa, termasuk Menteri Agama Republik Indonesia periode 2020-2024, Yakut Khalil Qomas, yang dicegah ke luar negeri. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang. Jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan? Seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, menteri. Kalau di kementerian, ya ujungnya ya menteri. Kementerian ya. Untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memanggil pemilik Uhud Tour and Travel, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta dan mengatakan bahwa dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, total sudah ada 3 orang yang dicegah ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza ikut menyatakan TNI tak bisa melaporkan Ferry Irwandi. Yusril menyarankan pihak TNI berdialog dengan Ferry. Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra angkat suara terkait kasus Ferry Irwandi yang tengah ramai jadi perbincangan. Yusril menegaskan polisi sudah benar menyatakan TNI tak bisa laporkan Ferry Irwandi ke polisi. Yusril juga menyebut kasus Ferry bukan karena kerusuhan, tapi terkait dengan unggahan di media sosial. Kalau Ferry Irwandi itu kan karena unggahan-unggahan dia di media sosial, lalu pihak TNI merasa bahwa perlu melaporkan yang bersangkutan, tapi apakah melaporkan itu tepat atau tidak, maka pihak TNI mengadakan konsultasi dengan Polri. Dan jawaban Polri itu sudah betul. Sebelumnya, Komandan Satuan Siber Mabes TNI Brigjen TNI J.O. Sembiring mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk berkonsultasi terkait dugaan pidana Ferry Irwandi. Beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi sebagai warga negara yang taat dengan hukum. Kami tentunya mengedepankan hukum. Terkait dugaan pidana ini, aktivis sekaligus pegiat media sosial Ferry Irwandi tidak gentar menghadapi tuduhan pidana yang dilayangkan Satuan Siber TNI pada dirinya. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan siap menghadapi tuduhan tersebut. Tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Misteri pemilik tanggul sepanjang 2 hingga 3 km beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta pemilik tanggul beton PT Karya Cipta Nusantara memberikan akses para nelayan untuk beraktivitas. Info nicing, tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2 hingga 3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton, yakni PT Karya Cipta Nusantara, agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya. Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan. Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa ini kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke. Berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan.
Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Zionis Israel mengusir warga Palestina dengan menghancurkan gedung-gedung tinggi. iNews Malam akan segera kembali dengan informasi mancanegara.